Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat bertemu kembali dengan World Hi-Fi Indonesia bekerja sama dengan Rumah Audio Indonesia. Mari teman-teman kita diskusi saat ini bersama teman-teman kita dari Rumah Audio Indonesia. Ada Pak Wendo di sini. Halo Pak Wendo, apa kabar? Baik, baik. Ya. Sehat selalu. Ada Pak Jasin Handi. Selamat malam Pak Jasin. Selamat malam. Malam, Pak. Ada Pak Mas Agung juga, Deta juga, Mas Daniel, Mas Edwin, ada Pak Kecung nih, ada Andreas Lukito juga. Selamat malam. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui, Rumah Audio Indonesia minggu depan akan menyelenggarakan kembali kontes audio mobil yang kedua kali di teras kota. Nah, ada banyak hal mungkin yang kita perlu bahas, kita perlu diskusikan antara peserta dengan juri dan panitianya tentu ya. Ada banyak hal yang tentu ingin diungkapkan juga oleh Rumah Audio Indonesia. Mari kita obrolkan hal itu. Siap Pak Wendo. Siap. Oke. Nah, ini kalau ngobrol di awal nih, pengen tahu nih gimana nih persiapan menjelang itu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Om Gatot. Terima kasih juga semua mas-mas dan mbak yang hadir di dalam Zoom meeting What Hi-Fi bekerja sama dengan Rumah Audio Indonesia dengan tema kontes car audio di teras kota BSD tanggal 27-28 Agustus 2022. Oke. Ya. Yang mungkin pertama perlu saya sampaikan persiapan tadi ya, pertanyaannya ya, persiapan sampai saat ini bagaimana? Itu kita sudah ready mungkin sekitar 90% ya. 90% ya, karena ini sebenarnya tinggal go show-nya minggu depan kan. Ya, yang pertama, mungkin yang perlu kita sampaikan di sini, peserta yang mendaftar sampai dengan saat ini sudah sekitar 20. Biasa di seminggu terakhir itu pasti akan akan nambah itu. Tapi sebelum Zoom meeting aja ada 2 yang daftar ya, sudah melakukan transfer pembayaran juga. Itu kelasnya hampir rata terisi ya, jadi artinya setiap kelas ada perwakilan ya dari 20 yang ada tadi gitu. Nah, ini saya yakin nanti akan semakin banyak sebelum kita tutup. Biasanya sih penutupannya tuh menjelang technical meeting ya. Technical meetingnya kan kita di hari Jumat ya. Waktu kita kasih tahu, tapi itu adalah batas waktu terakhir untuk bisa bergabung jadi peserta dari kontes RAI in di teras kota BSD ya. Persiapan lain yang sudah kita lakukan juga adalah piala kita siapkan dengan sesama ya. Jadi kita pakai konsep piala yang itu menggambarkan seperti yin dan yang, artinya adalah prinsip keseimbangan, karena RAI ingin kontes ini juga bukan hanya menyemarakan industri car audio di Indonesia juga, tapi sebagai complementary ya. Jadi bukan bersaing-saingan nih ya, Om Gatot ya, mungkin perlu saya tegaskan di sini gitu ya, bahwa kontes RAI ini bukan kontes yang one and only, nggak gitulah konsepnya ya. Jadi kita adalah complementary dari semua kontes yang ada. Kita meramaikan ya. Ya, turut meramaikan, benar ya. Apa? Ini perlu saya sampaikan agar kita juga tahu bahwa semakin banyak kontes di Indonesia, itu pertanda bahwa industrinya semakin semarak ya. Dan yang kedua, kita juga jadi bisa melakukan penjaringan dari
para peserta baru ya, yang nantinya juga akan bisa menyemarakan kontes-kontes lainnya. Jadi kita saling dukung ya. Ada kontes kan banyak sekali di Indonesia sebetulnya, dan itu semua sahabat-sahabatnya kita gitu ya. Jadi ada EMA, ada Usaki, ada Meka, ada Ken, ada SQC gitu ya, ada Jarum Black gitu ya. Terus ada kontes-kontes lokal juga ya yang tematik ya. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu ya berderet deh itu gitu ya. Nah, kita bagian dari situ ya, bagian dari bangunan besar yang ada di Indonesia. Siap. Nah, ini kan akan menjadi yang kedua ya. Setelah yang pertama itu tanggal 28 sampai 29 Mei kemarin ya. Betul. Jadi ada berapa bulan ya? 3 bulan. Sudah 3 bulan. Ya. Nah, mau tanya nih, itu apakah akan dijadikan semacam kalender tetap oleh RAI setiap 3 bulan atau mungkin berapa? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi sebetulnya kalau dari Animo ya, kita kan bermitra juga sama HIN ya. Oh ya. Nah, HIN itu sendiri sebetulnya setiap bulan tuh ada acara tuh, Gatot. Jadi sebetulnya HIN malah nanya apakah mungkin setiap bulan, tapi kami juga menyampaikan satu pemikiran ya, karena kebetulan kontes itu pasti butuh persiapan khusus ya. Nah, ini para admin di sini juga ada kegiatan individual masing-masing, jadi perlu waktu untuk melakukan persiapan yang intens agar kontesnya berjalan dengan baik kan gitu loh ya. Jadi saya berpikiran setelah mendapat masukan dari teman-teman admin, sebetulnya idealnya tuh memang sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Oke. Jadi terlalu cepat tidak, tapi terlalu lambat juga tidak lah. Gitu. Jadi sekitar setahun 3-4 kali itu satu hal yang bagi kami realistis, gitu ya. Ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan tadi tentang agenda, kemungkinan di tahun depan juga akan sama. Jadi sekitar 3 bulan, 4 bulan kita akan selenggarakan, gitu Pak. Ya, oke. Pak Handi bisa tambahkan nih, Pak Handi. Pak Handi, ya silakan. Gimana Pak? Ada Pak Rizal juga. Harapan kontes itu sendiri, Pak Handi. Harapan ya, maksudnya harapan jangka waktunya pertanyaannya tentang kalau jangka waktu tetap 3 bulan karena kita butuh persiapan. Selain itu juga kita juga belum mengadakan tambahan juri. Ya, betul. Jadi tambahan juri itu kan dibutuhkan untuk membuat suatu kontes jadi lebih lancar seperti itu. Siap, betul sekali Pak Handi. Oke. Tambahan juri itu juga diperlukan manakala kita melihat bahwa ingin menambah kelas ya. Ya, iya, pasti. Betul sekali, Pak. Gitu ya. Oke. Kalau melihat dari yang kemarin nih, jumlah peserta yang kemarin, kira-kira dalam tanda kutip kelabakan nggak sih dengan peserta sejumlah itu? Oke. Begini Pak Gatot ya, kalau kelabakan sih tidak, karena kita waktu di Bogor 28-29 Mei itu kita bisa menyelesaikan di hari pertama maupun hari kedua itu dengan kondisi manajemen waktu yang bahkan lebih cepat. Jadi belum sampai kelabakan. Tapi kita juga nggak boleh takabur. Pada saat satu ketika itu kontesnya, pesertanya misalnya meledak, dan kelas yang dipertandingkan juga banyak, nah disitulah kan kita akan perlu dukungan tambahan juri. Kalau nggak terjadi yang tadi ditanyakan Pak Gatot, jadi kita bisa kelabakan, kan itu sayang ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya setelah mungkin kita menyelenggarakan 3 kontes lah paling tidak, kita akan evaluasi dan kita mungkin akan membuat program judge training untuk persiapan di tahun depan. Menarik. Ya, persiapan di tahun depan.
Karena tahun ini sebetulnya nanti akan ada satu lagi, kita bekerja sama dengan Premium Audio Portable Indonesia, itu di Hotel Mercure Hawa Ayam Wuruk. Ya. Oh ya. Itu juga unik, ya. Jadi kita berusaha terus selalu improve di dalam tiap kontes tuh bagaimana ininya tematiknya gitu ya. Nah, di yang kontes berikutnya kita akan kolaborasi dengan teman-teman Portable Audio Indonesia. Ya. Ini menarik karena kalau kita lihat yang pertama kan kebanyakan orang udah main ini ya. Iya. Portable sebagai player. Sebagai source. Dan harus diakui begini. Ya, ini sangat menarik. Mungkin nanti Mas Deta nih di sini juga bisa nambahin ya. Ada tren kekinian bahwa source digital audio portable itu menjadi saat ini menjadi semacam source utama. Ya. Oh ya. Yang unik itu ya. Yang unik apa? Digital audio portable ini bisa memungkinkan dari yang punya mobil, dia di rumahnya pakai docking atau pakai Bluetooth, dia dengerin lagu, terus kemudian pada saat dia berkendara, dia masih mendengarkan lagu yang sama karena memang device-nya sama. Ya. Ya, jadi istilahnya sangat praktis. Kalau dulu kan yang namanya car audio sendiri, yang namanya home audio sendiri, yang namanya portable audio sendiri kan, ya. Sekarang sudah semakin konvergensi istilahnya gitu. Jadi kita dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, konvergensi antara bidang itu terjadi, gitu ya. Dan kita juga di RAI secara rules dan aturan mengakomodasi hal tersebut. Ya, oke. Thank you. Tambahan nih Pak. Mas Deta mungkin ada tambahan. Ya. Tambahan sih kalau Pak Wendo tadi kan bilang di rumah bisa, terus di mobil bisa, dan mungkin di saat kerja pun dia dengan nambah headset dipasang, dia bisa menikmati musik juga sambil kerja. Jadi sebenarnya digital portable ini sangat luas sekali penggunaannya sih Pak. Iya, luas ya. Ya. Oke, silakan lanjut Mas Deta. Iya, kalau masalah tren digital audio player ini yang kebanyakan dipakai sekarang itu digital audio player yang memang didukung oleh operating system Android. Misalnya kayak keluaran Vio, Shanling, terus Hibi, dan trennya itu memang digital audio player ini digunakan sebagai streamer online. Jadi source yang digunakan pun rata-rata Tidal, Spotify, atau bisa dikombinasikan dengan Roon kayak gitu ya. Jadi device ini sebenarnya sangat versatile kalau sekarang itu. Jadi dengan kerjasama dengan Portable Audio Party Indonesia yang mungkin dilaksanakan di bulan Oktober atau kalau nggak salah ya. Nah itu harapannya sih akan menjadikan kayak nantinya kontes car audio ini merangkul berbagai komunitas ya, kayak bener sih ada lebih kayak cross antar portable dan juga home dan lain sebagainya gitu sih. Oke, thank you Pak Deta. Nah, nanti kita bahas lagi topik ini nanti di yang ketiga kali ya. Silakan lanjut Om. Nah, lanjut ini mengenai tentang target nih. Ya. Pengen tahu target yang kira-kira ingin dicapai dari yang kedua kali ini. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi target itu kan merupakan tujuan diselenggarakan gitu. Jadi yang pertama sebetulnya sih tujuan RAI itu adalah sedapat mungkin menjaga momentum industri di car audio itu tetap pada jalur yang tepat ya. Jadi kita tidak ingin industri car audio di Indonesia ini mengalami kemunduran karena pandemi aja sudah menghantam begitu besar ya kepada berbagai industri ya dan car audio salah satunya gitu. Tapi
kita lihat Kara Audio juga salah satu yang cepat bangkit. Ya, kenapa? Karena sebetulnya gini, Om Gatot juga udah lihat ya, kemacetan kembali ya, sudah kembali ya, Pak Gatot ya. Nah, sudah normal. Sudah normal malah ya. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk menghilangkan stres kan musik. Pak Gatot sendiri kan juga mengakui ya, dengan bernyanyi, dengan ini segala macam itu mengurangi stres. Mendengarkan musik juga mengurangi stres gitu ya. Jadi di jalan-jalan itu kembali orang membutuhkan hiburan, dan hiburan yang aman adalah Kara Audio kan, gitu. Ya. Jadi dia di mobil dia bisa dengar musik yang dia sukai, apalagi terus kalau suaranya bagus. Jadi ya bisa dikatakan, nah semakin betah lah dia gitu ya. Nah, balik ke tujuannya RAI, ya dengan kita menyelenggarakan kontes itu jadi kita juga ada unsur yang pertama edukasi tentunya ya. Edukasi seperti apa sih suara yang kita harapkan ya, dan kita usung gitu loh ya. Jadi kategori suara apa yang kita anggap bagus atau mungkin yang wah ini suaranya bisa dikatakan layak mendapatkan poin tinggi karena secara teknikal benar, kemudian secara musikalitas juga melibatkan hati dan perasaan yang dengar itu jadi ikut happy gitu ya, misalnya ya, Om Gatot ya. Terus yang ketiga, tujuannya adalah para peserta mendapatkan sesuatu yang unsur selain berkompetisi juga bisa menginspirasi sebetulnya Om Gatot. Jadi teman-teman yang mungkin belum ikut, belum apa, jadi bisa ngeliat, seru juga ya main Kara Audio, seru juga ya kalau ikut kontes. Terus itu aturannya menarik juga ya untuk kita explore lebih jauh, untuk kita pelajari, terus kita untuk ikuti kompetisinya. Jadi ada semacam semangat untuk menekuni bidang Kara Audio ini dan juga berbagi kebahagiaan. Itu sih sebetulnya ya. Ya, jadi kita yang simpel-simpel aja lah, yang memungkinkan orang itu merasa happy. Nah, kita usung tema itu, gitu. Ya. Kita menebarkan kebahagiaan. Nah, ini ada Mas Rizal nih, mau nanya nih, ya kan? Nah, Bang Rizal mau nanya nih tentang software yang dipakai. Apakah sama seperti yang kemarin dengan konten-konten yang sama atau mungkin ada perubahan nih? Boleh cerita nih. Untuk yang kontes kedua ini kita masih akan menggunakan CD yang sama ya. Sama. Jadi track yang sama, score sheet yang sama. Maksudnya begini. Jadi kita ingin kontes ini juga berkesinambungan. Jadi jangan sampai persiapan yang kemarin banyak peserta yang sudah sempat menelaah CD-nya, membedah CD-nya, membedah track-nya. Kemudian sia-sia begitu aja gitu loh, kan kasihan gitu loh, masa tiap kontes kita ganti track kan kasihan juga. Kita pengen mereka para kontestan itu punya persiapan yang cukup, jadi jangan sampai datang dengan tangan kosong tanpa persiapan. Dan ini pun berlaku sama bagi para juri ya. Jadi pada kontes RAI ini juri itu tidak hanya di training, tapi kami juga diuji masuk ke satu mobil yang sama dan harus menghasilkan nilai yang relatif sama. Itu bedanya. Jadi kita tidak hanya mengetahui struktur atau titik-titik penilaian dari satu track misalnya, tapi kita juga harus seragam, konsisten. Jadi antar juri itu kalau misalnya kita bilang ini kurang bass, ini kurang bass, jadi kita masuk ke mobil yang tidak perfect. Kita mesti bilang apa ada ya, kalau misalnya imaging-nya miring ya miring, bassnya kurang ya kurang gitu. Dan itu tentu makan waktu juga. Jadi kita tetap mempertahankan track yang sama dan score yang sama untuk kontes kali ini. Dan mungkin kalaupun akan ada improvement itu biasanya akan kita lakukan dalam
2-3 tahun ke depan. Kecuali memang kalau misalnya ada kasus yang mendesak, misalnya ada yang error atau ternyata tidak kompatibel. Tapi sejauh pengalaman kami, ini tracknya cukup dapat diterima dan di playback dengan baik di banyak sistem car audio rumah. Gitu Om Gatot. Oh iya, siap. Thank you. Nah, kalau kali ini ya, itu kan kalau saya dengar isunya kan nambah satu kelas lagi nih Om. Ya. Itu sedang membedakan yang kemarin dengan yang sekarang. Ada hal lain nggak yang kira-kira bisa dikatakan? Sekali lagi ini pertanyaan bagus nih Pak Gatot ya, karena nah ini menunjukkan sinkronisasi seperti apa yang disampaikan sama Om Rizal ya, bahwa kita secara CD contest kita masih konsisten mempergunakan yang sama, tapi kita juga mendengar masukan dan saran dari peserta yang kira-kira bisa kita implementasikan ya. Jadi masukan dari peserta waktu itu tentang kelas, ada gap antara kelas FFA ya. Kita waktu itu bilang yang FFA 300 juta ke atas itu langsung masuk ke FFA ya. Nah, ternyata ada juga mobil yang sebetulnya bisa mengisi celah itu. Makanya kita nambah satu kelas. Tadinya saya jelaskan ya, kelas yang ada adalah yang pertama entry level itu adalah novice. Nah, kemudian habis itu sampai budget sampai 35 juta. Kemudian amatir itu budget sampai dengan 170 juta ya. Terus ke 70 atau 75 ya. Itu nanti saya klarifikasi lagi. Terus ada yang kelas profesional itu sampai 150 juta. Kemudian ada juga kelas yang ya saya waktu sebelumnya tuh dari profesional itu langsung kelas master ya. Nah, ini kita isi. Jadi setelah profesional ya urut-urutannya kan novice, amatir, profesional, terus ada kelas expert ya. Jadi selipannya adalah kelas expert dan kelas master. Baru habis itu kelas free for all. Nah, kelas expert sendiri itu kita isi dengan maksimumnya sampai 300 juta. Kemudian kelas master itu di antara 300 sampai 600, dari 900 jadinya free for all. Nah, itu pemikiran setelah kita dapat masukan dari banyak peserta. Ya, jadi bahwa RAI itu juga mendengarkan masukan dan saran dari teman-teman kompetitor. Ya. Yang kedua, kita juga untuk kelas base value kita perbaiki, aturan mainnya adalah base value itu diambil dari 5 ranking terbaik. Nah, mana yang value-nya paling efisien. Nah, tapi ini pun juga ada catatan. Kalau misalnya 5 terbaik itu menyampaikan di pendaftaran secara detail harga perangkatnya, sehingga itu bisa kita ikut sertakan di dalam pemilihan best value, ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih, mumpung kaitannya juga, apakah ada perbedaan antara kontes pertama, kontes kedua, yaitu ada tambahan kategori penilaian. Kebetulan kita dapat sponsor nih Om Gatot, ya. Oh ya. Sponsornya lumayan. 6. Jadi kita ada yang PT GSI, terus ada yang Citra Palm ya. Jadi itu PT ya ininya ya. Kemudian ada Audionaut Indonesia, kemudian ada juga Verus Audio ya. Kemudian ada Intersys Car Audio, kemudian juga ada Mi and Audio ya. Jadi 6 PT ini 6 brand ini akhirnya juga kita punya komitmen untuk memberikan hadiah kepada peserta dengan poin tertinggi. Ya, poin tertinggi ini diperoleh misalnya dia ngikut kelas pro dan kelas master. Ya. Nah,
katakanlah yang di satu dia dapat nilai 915, yang satu lagi misalnya 925, digabung total poinnya. Dia bisa dapat base point di situ. Nah, kenapa seperti itu? Ini mengakomodasi juga mereka yang memang militan ya. Jadi ikut 2-3 kelas, kemudian juga effortnya luar biasa. Nah, jadi dia bisa dapat itu poin-poin yang seperti itu gitu loh ya. Nah, yang kedua, best team point sih sebetulnya kalau di ini kan ya. Jadi best team point ini adalah ada yang nurunin 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, bahkan saya sebetulnya dapat komitmen juga nih. Jadi ini belum masuk ya, tapi mereka bilang kalau bisa kita masuk di ada 7 mobil gitu ya. Nah, ya ini silahkan, namanya juga antusiasme ya. Wajar kan kalau tim itu sendiri berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, kita berikan apresiasi juga di dalam hal ini. Nah, ini menjadi semacam pembeda dengan kontes yang pertama. Jadi secara CD dan standar penilaian kita tetap konsisten. Tapi yang kita improve di sini adalah pengkategorisasian sehingga diharapkan kontesnya tetap lebih semarak dengan standar yang jelas. Tadi Om Rizal sudah menyampaikan itu adalah satu keputusan bersama ya, bahwa kalau untuk CD atau lebih tepatnya file musiknya, kita tetap mempergunakan file yang sama. Yaitu ada RAI technical track dan ada yang Tannoy musical track ya. Dan itu kita sosialisasikan terus ya. Jadi itu yang dipakai. Tracknya nggak diganti. Tapi kalau pengkategorisasian itu kita berdasarkan masukan dan saran dari kontes pertama kita improve ya, kita improve. Bahkan tadinya improve-nya adalah permintaannya lebih banyak lagi kelas, tapi kita step by step Om Gatot. Karena kalau tadi yang balik ke isu tentang keterbatasan juri ya, kalau kita kelasnya udah banyak, jurinya terbatas, nanti kualitasnya kita takut jadi kurang baik gitu ya. Jadi kita sementara mengedepankan kualitas dulu daripada kuantitas. Kuantitas. Oke. Terima kasih Om Bendo. Nah, sekarang nih saya pengen ada satu pertanyaan dan masing-masing juri ini menjawab bergantian. Siap. Boleh ya? Oke. Nah, kalau dalam sebuah kontes car audio memang ada hawa, ada isu, ada apa yang menyangkut fairness. Ada, saya kalau ini kan ada yang soal condong ke merek tertentu atau tendensius karena mungkin kedekatan dengan si A, si B gitu. Nah, saya pengen tahu nih seberapa seberapa besar keyakinan dari Bapak Judge ini bahwa ini fair, yang kontes ala Raihin ini mengagungkan fairness. Oke. Mulai dari yang paling tua aja Pak Handi. Ya, dari yang anak muda dulu mungkin. Oh, orang tua ya. Orang tua dulu lah. Orang tua. Ya. Kalau fairness itu gini, karena kita tuh kan orang lama di audio. Kayak Pak Wendo, Pak Rizal itu kan orang lama. Jadi kalau kedekatan, ya kita ke siapa juga dekat ya. Siapapun kita dekat gitu loh. Kita dekat dengan ini. Terus kedua, pada saat kita menjuri, saya Pak Wendo dan Pak Rizal, itu masing-masing itu kita blind. Dalam arti kita tidak mendengar, tidak melihat perangkat. Kita hanya mendengarkan suara. Apa yang kita dengar di sana, kita akan nilai. Seperti itu aja. Jadi, boleh dibilang setelah ini mobil siapa atau apa, kita nggak tahu siapa. Karena semua ada di pencatatan. Kita hanya mendengar, menilai, mendengar, menilai gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak Jasin. Mas Rizal mungkin boleh berpendapat. Ya Om Gatot, saya setuju dengan pendapat lah dengan
apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Handi ya, bahwa memang kalau bicara kedekatan ya kita di lingkungan Car Audio Indonesia ini sebenarnya ya satu sama lain ya saling kenal, jadi nggak ada yang misalnya kita lebih dekat ke si A, si B, yang nggak ada sih. Kita tahu sama tahu dan hampir pernah berhubungan dengan semua peserta sebenarnya gitu ya, karena ya memang kita udah boleh dibilang malang melintang di Car Audio ini sejak tahun 2004 kali ya, 2005 kali ya saya kenal Om Wendo sama Muhammad juga ya. Jadi udah 17 tahun di sini. Jadi ya pesertanya ya saling kenal, jadi kita nggak ada kecenderungan ke satu brand atau satu installer ya. Dan persis seperti yang Om Handi bilang, kita itu waktu menjurikan memang kita bisa lihat bendanya kurang lebih ya yang tertampang, karena itu kan memang kelihatan, tapi kita nggak tahu persis detail di belakangnya atau siapa yang setting atau bagaimana, atau terutama kayak benda-benda yang tidak terlihat seperti ampli atau ya banyak sekali ya, apalagi zaman sekarang itu hampir semua pakai DAP kan, yang seperti tadi sebelumnya dibahas ya, itu kan merek dan tipenya macam-macam sekali ya, kita nggak punya kesempatan untuk melihat merek maupun apalagi membandingkan harganya gitu, kayaknya udah nggak. Jadi kita benar-benar kita nilai dari apa yang kita dengar gitu. Apalagi kayak dari pengalaman kontes kemarin di Bogor itu sebenarnya beberapa mobil itu perangkatnya sama ya, misalnya speakernya kelihatannya sama nih, bendanya kayaknya tadi ini juga gitu kan, tapi suaranya ternyata memang beda jauh. Jadi memang di Car Audio ini atau di audio pada umumnya itu brand itu satu hal. Kekuatan utamanya itu yang membedakan itu sebenarnya installer dan tunernya. Itu pengaruhnya luar biasa dominan dibanding brand yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita istilahnya ada main mata dengan satu brand, itu kontestan lain bahkan diperkenankan untuk memberikan feedback ya ke head judge apabila merasa ada tim lain yang diuntungkan atau timnya sendiri yang dirugikan. Itu kita sangat open lah untuk hal-hal seperti itu, dan sejauh ini sih semuanya lancar-lancar aja. Kurang lebih begitu Om Gatot. Ya, thank you Mas Vita. Ya, thank you. Om Gatot, ini saya tambahkan aja ya dari yang disampaikan Handi sama Om Rizal itu. Kalau dari saya, pertama kita semua sepakat bahwa kalau bikin kontes terus fairness-nya tidak dijunjung, itu sama juga gali kuburan sendiri ya. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang dari awal kita komit gitu. Jadi apapun kita harus junjung namanya fairness. Karena kalau tidak fair, nah itu kontesnya akan mati. Itu pasti gitu ya. Terus yang kedua tadi semuanya temen ya. Nah, ini ada Om Fabi ya, sama ada Pak Henry Chen, terus ada tadi, wah ini udah mulai bergabung ya. Selamat malam, selamat datang teman-teman semua ya. Nah, ada Pak Yakob juga, ada Pak Joseph Welling, ada Om Satya ya. Oke, jadi gini, saya tegaskan kembali yang tadi sudah disampaikan sama Pak Handi dan Pak Rizal, kita jamin kontes RAI ini menjunjung tinggi fairness. Dan standarisasinya itu akan sama ya. Jadi maksudnya tadi dijelaskan untuk mengetes kapasitas, kompetensi maupun juga cara analisis kita mempergunakan mobil yang sama, kita nilai sama-sama, terus kemudian hasilnya kita komparasikan ya waktu proses pengujian jurinya itu sendiri gitu. Ternyata ditemukan pattern yang sama ya. Jadi sama-sama ini waktu di bagian kanan ini nggak sebagus di bagian kiri misalnya ya. Nah itu ketemu, itu yang sama. Kemudian vokalnya agak metalik ya, ada bunyi yang harsh, ada kasarnya. Sama kita bertiga menilainya sama. Kemudian kita juga merasa bahwa ini
subnya tidak tidak bunyi di sebelah waktu tracknya jalan, ya. Oke, jadi dari situ akhirnya nilainya juga mirip-mirip. Ya, kalaupun ada selisih 1, 2, 3 poin rasanya wajar ya, karena itu mungkin lebih ke arah ada juri yang memang permisif, ada juga yang sedikit lebih strict gitu ya. Tapi kalau selisih cuma 1, 2 poin rasanya wajar sekali gitu ya, wajar sekali. Yang penting adalah kita objektif. Masalahnya ada di mana, dan kita kasih saran solusinya juga kurang lebih sama. Ini jadi ada ketidaklinearan dari subwoofernya, gitu loh. Ya. Dari situ akhirnya kita juga lebih percaya diri bahwa jurinya sendiri itu punya satu pemahaman yang sama tentang suara, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, juri dikawal juga sama scoring sheet. Itu scoring sheet itu akan membuat kalau jurinya inkonsisten, itu nggak bisa. Karena contoh misalnya ya, di dalam penilaian kualitas suara, kita ada penilaian tentang tonal quantity dan ada tentang tonal quality. Sesuatu yang kita memang pikirkan kenapa itu sampai muncul penilaiannya ada penguatan seperti itu gitu ya. Karena misalnya gini, tadi suara bass ya. Suara bassnya ternyata waktu harusnya ada di sisi kanan, ternyata dia melemah. Ya. Nah, yang kita kurangin nilai itu aja. Jadi secara level ya dia nggak bisa sempurna. Ya. Nah, tapi kalau yang dinilai adalah apakah bassnya ada teksturnya? Apakah bassnya itu nyambung? Apakah bassnya itu misalnya dalam hal itu ada detailnya? Nah, itu adalah tonal quality, penilaian tonal quality. Nah, itu kita nilai juga. Jadi bukan gini kan, kalau cuman penilaiannya tonal quantity, selesai ya, selesai. Subwoofernya habis nilainya. Tapi itu ternyata ya, kan kita bisa dengar waktu di left sama di center, subwoofernya masih ada. Nah, kita bisa nilai kan, ini sebetulnya secara detail gimana, secara ini gimana gitu. Nah, inilah yang membuat menarik kontes dari Rumah Audio Indonesia, karena adanya integrasi dari semua unsur parameter di dalam sound quality. Ya. Nah, termasuk nyambung apa enggak. Jadi misalnya gini, subwoofernya bagus banget, tapi dia nggak nyambung sama mid bass-nya. Ya, itu di scoring sheet akan kena. Nah, juri sendiri akan terasa aneh kalau misalnya dia menilai misalnya, wah ini tonal quality-nya nggak bagus. Nah, nggak bagusnya itu harus bisa didefinisikan. Nggak bagusnya di mana? Apakah nggak ada teksturnya? Apa nggak ada detailnya? Atau bass-nya misalnya memang suaranya aneh? Itu juri harus bisa menjelaskan di situ. Jadi nggak bisa cuman, wah gue ngerasa itu sub lu jelek. Terus peserta berhak nanya, jeleknya di mana? Kekurangnya di mana? Jadi kita juga hati-hati, juri nggak bisa ngomong sembarangan. Bilang jelek tuh harus bisa didefinisikan. Jelek di mana? Demikian juga waktu kita bilang bagus, bagusnya di mana? Makanya scoring sheet-nya itu banyak sekali poinnya, total nilainya 1000, ya 1000 poin, tapi itu menjelaskan tentang kualitas suara dari mobil itu sendiri. Gitu, Om Gatot. Ya, thank you. Ya, bicara scoring sheet, memang saya melihat ini salah satu, kalau mungkin saya ngobrol sama teman-teman audio mobil, ini termasuk yang lengkap ya. Ininya ya, poin penilaian ini. Itu 4 bulan bikinnya soalnya intensif ya. Benar-benar bikin dari start from zero gitu. Iya, iya. Nah, sekarang mau ke ini nih, ke Mas Mario. Masih ada nggak Mas Mario? Mas Mario kan
juga yang bertanggung jawab dalam hal apa istilahnya tuh. Aku baru kenal kemarin itu istilahnya yang menjadi job desk-nya Mas Mario. Ya, semacam runner ya, admin yang ininya ya. Apa istilahnya itu Mas Mario? Jadi memeriksa apa? Ya. Oh, meriksa perangkat ya? Iya, periksa perangkat. Kesesuaian perangkat yang di dalam mobil dengan yang didaftarkan gitu ya? Nah, mungkin boleh terangkan itu verifikator itu. Verifikator ya itu. Iya. Itu gimana Mas? Itu maksudnya mau mematchingkan apa tuh? Menyesuaikan atau gimana? Iya, jadi kan setiap mobil didaftarkan sesuai dengan kelas masing-masing. Kelas itu kan ada batasan budget yang ditargetkan ya. Ya. Nanti panitia ya harus mengklarifikasi, bukan panitia mencocokkan bahwa apa yang didaftarkan, yang diklaim oleh para peserta itu sesuai gitu ya. Oh, dan nanti ada kelasnya ya. Ya kan udah punya daftar harga umum gitu ya istilahnya. Jadi mobil ini memang layak bertanding di kelas itu tidak. Nah, dia sesuai nggak target budgetnya gitu supaya semua jadi berimbang gitu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu aja sih. Ada cerita menarik nggak Mas dari teman-teman ya, karena ini udah teman semua ya, udah kenal semua sih, semua jujur semua sih. Kayaknya udah nggak zaman ya sembunyi-sembunyiin alat lagi ya. Kalau dulu mungkin sering, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Iya. Nanti kalau ketahuan kan bisa dibully habis-habisan tuh di sosial media. Sekarang zaman lagi kalau menang bisa dicopot gelarnya. Ya, betul. Batalkan kemenangannya. Oke, makasih Mas Mario. Mario. Ini ada Mas Agung juga nih. Mas Agung juga berperan dalam, lupa juga istilahnya. Runner kalau runner. Korlapnya dia. Mas Agung, halo. Ya, Mas Gatot. Ya, boleh cerita Mas, pengalaman waktu kemarin mengatur kendaraan. Ya, sebenarnya kerjanya runner itu istilahnya timekeeper ya. Oh. Kita mempertahankan kalau misalnya sesuai dengan waktu dan jadwal itu sesuai. Ya misalnya penilaian start per mobilnya itu 30 menit, misalnya kita harus konsisten per mobilnya 30 menit. Kalau misalnya ada juri yang keenakan di dalam mobil, misalnya sampai 40 menit, setelah juri keluar, mungkin kita bisa reminder kalau misalnya si juri tersebut kelebihan 10 menit misalnya. Oh iya. Terus itu juga akan berpengaruh dengan jumlah peserta. Kalau misalnya kita deadline-nya sampai jam 5, ya kita berusaha harus tepat waktu jam 5 gitu Mas. Oh, berarti emang penting juga tuh. Oh penting. Itu yang dilakukan Pak Agung sama Pak Mario itu sebetulnya menjaga kelancaran kontes itu sendiri, Om Gatot. Jadi kemarin waktu yang gelaran perdana jasanya cukup besar ya, karena bisa menghandle, namanya gelaran perdana kan pasti lebih banyak kekurangannya ya Om Gatot ya. Ya. Tapi waktu itu ya alhamdulillah semua admin yang bertugas itu komit, kemudian ditambah lagi dengan dukungan para pihak ya, dalam hal ini Om Agung, semuanya itu udah lancar ya. Kalaupun ada yang kurang-kurang tuh kurang-kurangnya minor ya Om Agung ya. Jadi lebih ke arah misalnya terkendala keluar dari tempat parkir itu menuju ke lokasi, tapi itu juga nggak sampai 5 menit udah ada di jalur kan, atau salah parkir ya, itu manusiawi ya, namanya gelaran perdana. Tapi nah ini juga kan di Taras Kota, mungkin nanti saya juga akan update tentang gambaran trafficnya ya di technical meeting, tapi tentunya ya di technical meeting. Jadi jalurnya bagaimana, arah
mobilnya nanti seperti apa. Kalau dari parkiran itu nanti kita juga launch-nya seperti apa. Nah, itu di technical meeting nanti akan kita sampaikan. Karena ini beda venue, beda tingkat kesulitan ya Mas Agung ya. Yang penting kitanya komit untuk melancarkan jalur penjurian sih sebetulnya itu. Betul, betul. Oke. Siap, thank you. Satu lagi nih, ada Mas Edwin sini. Mas Edwin ini kalau saya lihat kemarin tuh, waduh, repot banget ya ngitung-ngitung. Waduh, kakak. Tapi emang hebat. Hasilnya bisa keluar dan peserta bisa ngelihat gitu kan. Mas Edwin. Iya, selamat malam. Selamat, aduh ampun. Mantap hitungnya. Seberapa ribet kemarin tuh? Ya, kalau dibilang ribet ya cukup ribet ya, karena boleh dibilang kita harus menjumlah skor itu semua dalam waktu singkat dan harus akurat. Nah, ada ini yang apa itu anak-anak. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau mungkin hanya 1 atau 2 skor mungkin mudah ya, tapi karena jumlahnya ini yang banyak dan para juri juga ini ya penilaiannya juga cukup cepat, koordinasi juga dengan runner. Nah, ini semuanya akhirnya kalau dijadikan satu jadi ribet juga sih begitu. Akhirnya yang waktu itu di hari kedua dibantu dengan Om Daniel, sangat membantu, dan waktu itu juga dibantu dengan Om Mario, jauh lebih membantu lagi. Dan ini nanti di teras kota diharapkan sih apa yang sempat kita alami di Depok kemarin itu, di Bogor kemarin maksudnya, itu harapannya sih bisa jadi jauh lebih baik ya. Mungkin kita masih ada banyak salah kiri kanan atau apa gitu, seperti kurang cepat. Seingat saya sih waktu itu banyak peserta yang kurang sabar ya, pengen nilainya cepat-cepat keluar. Nah, Kalau ini itu terus-terusan itu sampai kapan itu sebetulnya? Bukan, maksud saya ya apa ya, kita paham sih maksud saya ya Pak Wendo, harapan kita sih ya begitu kertas masuk 5 menit keluar. Tapi ya kalau gini, harapan peserta waktu kertas masuk 5 menit sebelumnya keluar gitu loh. Artinya memang pengennya cepat gitu loh. Jadi ya maklum itu antusiasme wajar, namanya kompetisi ya. Namanya kompetisi, para kompetitor itu semangat gitu loh. Itu kita senang juga. Maksudnya sih dari saya pribadi sih ingin mewujudkan harapan itu ya. Meskipun yang di Bogor kemarin ya boleh dibilang masih termasuk cepat karena kita bisa menyelesaikan dalam waktu ini ya. Maksudnya penyerahan piala itu dari yang terakhir sampai penyerahan piala juga cukup cukup singkat ya. Cuman kita harapkan nanti di teras kota ini bisa lebih baik lagi sih. Ya, benar. Makasih banyak Mas Edwin. Itu kita juga rencananya nih Pak Gatot, jadi untuk lebih memperkuat tim juga, kita akan ada satu tambahan tenaga. Nah, dari Mbak Risma ada ya, nanti ada wanita jadinya. Jadi untuk tim biar lebih kuat dan solid lagi. Bentar nih, yang mana sih yang bocor? Pak Yakob Marli. Pak Yakob ya. Oke. Nah, terus perihal koordinasi, nanti kita juga Jumat akan melakukan technical meeting ya, sekaligus pengundian. Nah, itu nanti teknisnya bisa di lokasi di mana, teras kota ya, sore ya kita selenggarakan agar teman-teman juga bisa lihat venue-nya sebelum ikut kontes di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pembagian di technical meeting itu kita akan kasih tahu juga juri yang bertugas di kelas mana, hari apa. Ya, kemudian waktu mulainya sih
kita usahakan memang lebih pagi lebih baik ya, karena biar fresh gitu, jadi tidak terlalu kesiangan juga manajemen waktunya. Kemudian yang lainnya itu ya seperti biasa yang daftar lebih awal punya kesempatan ngambil nomor duluan, ya. Kan kita punya catatannya semua itu gitu ya. Yang daftar dan bayar ya, daftar dan transfer itu lebih awal. Kita akan beri kesempatan untuk memilih nomor lebih dulu, gitu. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih. Jadi memang sudah siap penyelenggaranya, sudah, dan ada yang konsisten tadi seperti track, rulebook juga ya. Ini ya. Nah, sekarang mau kasih kesempatan nih untuk teman-teman tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang hadir malam ini. Monggo silahkan. Pak Hendri Chen atau Pak Fabianus? Saya sapa Pak Fabianus tadi. Enggak, aku pengen denger aja. Ini kan semua teman ini. Sama lagi. Om Fabi datang, Om Fabi. Datang ke kontesnya. Bisa. Kalau bisa ya, karena di waktu yang sama ada pameran efek ya, pameran furniture internasional ya. Oh iya. Jadi kebetulan ya. Kebetulan bukannya nggak mau, Om Wendo, saya juga kepengen. Iya. Saya udah ketinggalan informasi ini. Ini ada Handi, ada Agung, teman-teman lama kan, teman-teman udah lebih dari 15 tahun. Iya, betul. Ya, kalau komentar saya sederhana, makin kesini makin bagus banget kok kontes itu, dan pertanyaan toksik banget, klasik. Jurinya kompatibel enggak, nilainya jujur apa enggak, terus jam makan siang jurinya habis makan nilainya kok turun gitu-gitu tuh dari dulu ya, udah wajar itu. Dan itu capek itu. Ada juri yang diukur tinggi kupingnya, duduknya lebih tinggi, kursinya lebih miring, tangannya nggak nyampe ke setir. Ah, itu masalah klasik itu. Nyari-nyari aja. Yang komplain itu aja kok. Tukang komplainnya itu aja. Semua tahu lah, paling ini lagi yang tukang komplain. Tapi saya sepakat kok sama teman-teman yang ada ini, jalan aja. Kredibilitas itu penting. Di sini apalagi ada Suhu Dakar nih. Ya, Pak Tiong. Pak Tiong. Malam. Malam. Ya, jadi sehat-sehat bayangan semua. saya sederhana, kalau ikut pertandingannya RAI, baca betul rule-nya EAI. Jangan dibanding-bandingkan dengan rule yang lain. Nggak usah. Itu yang bikin ruwet. Ya, kita udah mengalami semua lah. EASK, IASK, EMA, terus kemudian IMAK, NCC, terus wakeh itu bolak-balik lah. Jadi kalau teman-teman pemain baru ya, kalau komplain, biarin aja Om Wendo, suruh komplain terus. Biar seru. Kalau pertandingan nggak ada komplainnya, itu nggak seru. Asal rasional, kemudian apa ya, kita semua tahulah mengalami hal yang mulai dari buruk. Lagi kita sudah ini kan teman-teman lama ini. Saya sama Handi itu pernah pergi ke Samarinda kok, juri di Samarinda. Juri di Kendari pernah kok gitu loh. Jadi wajar aja. Juri sambil di belakangnya itu ada yang gotong mando, itu biasa gitu dah. Biasa. Biasa itu. Ya. Kalau saya sambil juri terus ada yang bawa dimsum, itu Mas Daniel Suroyo itu gitu. Makanya dari kemarin soal Komendo saya lihat latihan mematahkan mematahkan apa? Mematahkan itu 17-an. Apa namanya? Ya itu sakti itu. Saya sih yakin teman-teman sekarang lebih bagus banget. Perkembangannya udah jauh. Kalau saya sih ketinggalan dah. Ketinggalan jauh. Nanti kan di kontes-kontes RAI kan akan ada terus Om Fabi. Jadi misalnya Om Fabi nanti juga bisa memberikan masukan saran atau bahkan terlibat. Kita terbuka kok, ya terbuka untuk
Bagus. untuk Sekarang udah bagus banget kok Om Wendo, nggak usah khawatir lah. Bahwa kita dituduh macam-macam itu biasa. oh iya, Biasa itu biasa itu. Yang sudah penting konsisten dengan keputusan dan biasa teman-teman itu selalu mencari-cari celah. Mencari-cari celah itu wajar. apa Geger besar itu biasa, coba biarin aja. ya Ya. yang bikin Itu yang geger besar itu biasanya yang baru-baru itu. Yang pengen menang, kasih aja piala udah. Kasih piala. ya. Tapi Jadi aja ya Mendo ya, kemarin- salut Mendo. Ya. Salut. Kemarin aman Lanjut. sih. Makasih ya Om Fabi. Itu mungkin Om Mationg tuh, Om Mationg. Ya, Om Mationg. Tuh. Ayo. Ya, saya salam dulu semuanya, salam sehat. Ya. Salam sejahtera. Ya, saya udah sebelum didirikannya RAI itu, ya si Opa satu ini pernah cerita sama saya, cuman begitu didirikan dia lupa sama saya. Waduh, bukan lupa. Sampai hari ini saya skor sheet-nya kayak apa, CD-nya kayak apa, nggak pernah tahu kok. Ya. Ntar saya kirim khusus. Soalnya gini, saya untuk khusus yang orang yang tua itu saya pennya udah sambil main hitung gitu loh, ya kan? Orang yang tua. Emang udah kadaluarsa, Bos. Enggak lah, enggak. Ntar saya kirim Om Mationg. Karena saya juga berharap bisa dapat masukan dan saran lebih lanjut ya. Ini ya berhubung Om Mationg itu kan legenda Kar Audio ya. Aduh, legenda apa? Udah ketuaan. 90-an aja udah orang lain masih main gundu, Om Mationg udah tuning sama ini. Nah, makanya nanti kan sekaligus bisa dilihat nanti sama Om Mationg perbedaannya dan mungkin juga apa yang bisa diimprove gitu ya. Itu mungkin nanti saya kirim khusus lah sambil soan lah ke sana. Tapi sebelum soan saya kirim dulu deh. Jadi sampai di sana kita lebih banyak diskusinya ya. Ikut dong kalau ngajak ke rumah suhu. Ayo boleh. Samperin aja sekali. Dari situ ini. Karena kan di tempat Pak Ationg kemarin kan ya kita 2,5 tahun pandemi ini kan kita juga gerakannya agak kurang aktif ya. Tapi sekarang ya udah bisa lah. Ya yang penting kita jaga prokes aja gitu. Kontes juga kita tetap jaga prokes. Saya kira udah dicoret. Ya enggak lah. Bakalan lah. Nggak berani kita gitu ya. Kalau Om Mationg tuh gimana ya, biar tua-tua ngangenin misalnya gitu loh ya. Yang bawa umur katanya. Sekarang kepala 6 maklum ya. Oh gitu ya. Aduh. Ya. Suhu Dakar katanya gini, bersyukurlah kita berkepala 6. Ini agak dalam ngomongnya. Yang lain-lain itu belum tentu sampai kepala 6 loh. Ya. Aduh. Tapi bagus, maju terus dan jangan ketinggalan. Iya. Ketinggalan berita. Gitu. Ya, siap. Ya, terus terang aja, saya agak kecewa sama, saya nggak usah sebutkan yang kemarin-kemarin itu, nggak tahu lah. Kok kayaknya di Indonesia mudah amat bikin satu kontes, bikin satu apa gitu ya. Nah, tanpa memperhitungkan softwarenya apa segala macam, sehingga kasihan orang yang ikut pada bingung semua. Oke. Termasuk jurinya juga bingung. Saya yakin begitu. Nah, jangan sampai begitu. Oke. Makasih. Ya, itu kita ingat banget. Jadi memang yang utama itu kan pertanyaan tadi Om Gatot di awal juga udah nanya bagaimana menjaga fairness ya, Om Gatot ya. Kemudian yang kedua adalah tadi Om Rizal sudah menjelaskan tentang konsistensi software yang dipergunakan. Ini terus terang Om Mationg untuk technical track-nya kita bikin sendiri ya, Om Mationg. Berdasarkan standar yang memang memenuhi kriteria penilaian sound quality. Jadi untuk positioning, sound state, imaging, termasuk unity gain juga itu kita perhatikan ya, linearity gitu ya, itu kita perhatikan. Nah, sebetulnya kan
simpel kita ngomong ya, parameter di audio itu sebetulnya jelas, tapi beberapa mungkin mengartikan secara personal, itu yang bikin jadi nggak jelas. Padahal sebetulnya ya, sekarang kalau misalnya Om Atyong sama saya bicara 85 dB, itu kan berarti sama ya, Om Atyong. Ya. Terus kita bikin, jadi keseimbangan tonal, keseimbangan suara di volume rendah, sedang, sama besar, ya itu sebetulnya sama juga gitu loh. Nah, tinggal kita pakai patokan, misalnya yang di volume rendah itu minus 3 dB, sedangnya ya di volume 85 misalnya, tingginya di 88. Kalau kita udah sepakat begitu kan lebih enak, ya plus minus ya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang nyambung atau enggak antara sub ke mid bass ke mid range ke mid high, dan seterusnya ya sampai ke high gitu ya. Itu kadang-kadang kan ada orang yang berpikir, wah saya ini perangkatnya mahal dan juga mewah, masa nggak nyambung? Nah, padahal maksudnya bukan itu. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi pokoknya mah yang saya harapkan ya dari RAI ini, termasuk jurinya juga tentu dari kepala dulu ya. Kalau udah menjadi juri, judge di lapangan, kita udah nggak kenal orang. Maaf aja, kita kacamata kuda. Untuk mobilnya mewah, kayak pengerjaannya bagus, kayak mereknya luar biasa, rupiahnya sekian, nggak mau tahu. Yang kita mau tahu adalah kita punya score sheet dengan bahan yang kita berikan, dia bisa mengalahkan itu enggak gitu. Dia harus bisa mengalahkan score sheet. Betul. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya juri juga ya harus tega ya. Nah, dalam arti kata, oh ini teman saya, ini wah enggak, kayaknya itu lupakan dulu dah. Karena di sini kan semua orang juga ingin dapat nomor. Yang saya lihat tuh bahkan newcomer ini juga sangat ingin mendapat penghargaan gitu ya. Dia ada kemajuan oh tidak. Kalau yang juaranya orangnya itu juga sih kayaknya buat kita lihat, wah kayaknya asosiasi ini kurang maju ya. Karena yang ikut itu juga gitu loh. Kita kan maunya kan ada newcomer ya. Gitu. Ya, ini makanya itu yang sebetulnya yang paling bagus. Betul. Jadi concernnya Pak Atyong sama dengan concernnya kami juga. Kita sedapat mungkin juga membuat kontes itu agar banyak menarik peserta baru ya. Nah ini. Iya. Tadinya saya juga nggak mau ini dulu ya sampai mungkin technical meeting, tapi ternyata ini menarik perhatian dari banyak teman-teman yang memang sebelumnya belum pernah ikut kontes gitu ya. Jadi mereka justru bertanya apakah kami diizinkan ikut. Saya bilang sangat terbuka. Kemudian mereka bertanya lagi, mobilnya sederhana, apakah boleh? Boleh. Ya. Nah, justru itu yang kita buat jadi anak emas. Iya. Nah, makanya kalau ini saya boleh cerita di pagelaran perdana kita justru kasih hadiah di kelas-kelas yang newcomer Pak Tio. Iya, jadi bagus. Yang itu kita karena memang keterbatasan belum memungkinkan kita support semuanya dapat hadiah gitu ya. Tapi untuk yang newcomer ini kita lebih manjakan ya karena mereka kan masa depan Kara Audio Indonesia sebetulnya ya kan. Jadi kalau mereka yang mau mendaftar itu mereka ada yang bilang saya ini tukang sayur tapi saya senang Kara Audio, boleh ikut nggak? Boleh. Sangat boleh. Harus boleh. Ya, karena kita nggak ada diskriminasi di sini dan nggak ada
apa sih larangan untuk itu, jadi santai aja saya bilang gitu ya. Terus juga apalagi seseorang yang betul-betul dia tidak mengandalkan installer ya, kan ada yang hobi begitu ya. Oh iya, hobi ngotak-ngatik. Itu kita lebih menghargai. Jadi memang dia mencintai car audio itu dan dia belajar. Betul. Nah itu. Ini ya karena juga ini mungkin RAI bisa ya. Ya. Karena RAI anggotanya kan sudah sekian banyak, berapa ribu? 31.500 sekarang. Nah, mampus kalau 31.000 itu masa sih nggak bisa mancing orang untuk punya passion membuat sendiri, atau dia butuh bantuan installer tapi mayoritas dia yang kerjakan. Nah sekarang kalau installer yang mengerjakan, buat saya sih udah nggak aneh lah ya. Orang ya namanya ya artinya tukang nembak ya jago tembak pasti Pak. Betul kan? Nah sedangkan tujuan ini kan sebetulnya untuk masyarakat ramai. Jangan dibatas oleh harga segala macam. Aduh, udah nggak zamannya lah. Ya, makasih banyak masukan dan saran Om Atyong ya. Pokoknya jangan bosan untuk ngasih masukan dan saran. Dari situ justru ini kita jadi improve kan. Pokoknya nggak boleh alergi sama masukan dan saran, itu benar-benar. Pak Tiong, saya paralel saya kirim rule sama ini ya. Ya. Tentang. Ya jadi maksudnya gini lah, kayak di home audio juga pemainnya itu aja. Kemudian mungkin di DIY juga begitu. Nah kapan kita mau hire newcomer, ini yang penting. Ini zaman tuh udah artinya setelah pandemi ya, orang tuh semua bergeraknya sangat cepat. Yang positif maupun negatif lewat medsos ini tuh luar biasa. Nah jadi alangkah baiknya ya kita bisa berupaya meng-hire newcomer, kemudian dengan angka yang memang mereka punya uangnya segitu, dia juga bisa ikut kontes. Saya lebih tertarik misalnya satu buah mobil yang mereka bisa bikin dirobah sedikit dengan uang nggak banyak, tapi tetap masih memperhatikan stok original, ditaruh spekernya cuma diganti. Ya, nah itu sangat luar biasa Pak Wendo. Iya, baik. Om Wendo kalau boleh saya dikirimi juga. Oh iya. Boleh. Sekalian. Karena saya punya pengalaman panjang menyusun scoresheet maupun diskusi panjang dengan banyak pihak ya. Dulu waktu IMAK NCC dibuat itu kan juga ada teman-teman dari sound engineer, kemudian juga beberapa juri yang dari Thailand dan dari Thailand dan Filipina ke Indonesia, kita ajak bicara juga gitu. Ya. Untuk menambah wawasan saya udah ketinggalan jauh nih sama teman-teman ini. Sama juga Pak Prof. Suhu jangan gitu, saya banyak belajar dari Suhu loh. Nah enggak lah. Itu ya menarik sekali tuh ya kalau bikin satu mobil dengan anggaran nggak banyak tapi memperhatikan keorisinilan mobil gitu ya, tapi bisa mendapatkan suara bagus. Waduh, asik banget gitu. Jadi kelas OEM itu lagi rame juga di mana-mana. Ya karena ya mobil standarnya dari pabrik, barang-barang pabrik semua, bagaimana men-set-up-nya. Iya. OEM. Ya, dia bisa beli DSP doang gitu ya kan, kan bisa ya. Iya, bisa seperti itu. Yang menarik itu Om Wendo ketika terjadi perselisihan. Nah, disinilah terlihat peran headjas, bagaimana peraturan ditegakkan, bagaimana ketegasan dan ketulusan semuanya untuk menerima
Benar. Itu yang penting. Ketika kalau lancar-lancar aja nggak masalah. Om ini pasti Ya. tahu lah 2008 tarungnya seperti apa gitu. Ya. Yang gede-gede itu sampai heboh Nah, di udah gitu apa medsos ada yang macam untuk raksasa-raksasa bertarung sampai mau ke pengadilan. Oh. Jadi tenang-tenang aja kok, tenang-tenang aja. Rule-nya jangan dibanding-bandingin. Rule-nya ada RAI ya, rule-nya kontestan juga yang RAI. komplain. Iya. Lo rame banget itu suhu. Raksasa Iya. semua itu yang komplain. Karena ada bisnis di balik itu kan. Ada bisnis di balik itu. Itu yang masalah. Jadi kalau menang pasti apa ya, workshopnya digadang-gadang. Nah itu yang tidak membuat maju akhirnya. Ya, maksud saya juga ke sana Nah, sih. perlu Jadi, head judge yang banyak pengalaman. Head judge ya. Yang tahu betul aturan, tahu betul bersikap gitu. Itu yang 2 kali terakhir 2016 ya. Itu 2 raksasa itu semua tahu lah pertarungnya seperti apa di Kemang Village ya. 2 raksasa besar itu. Itu simbolnya Car Audio Contest lah Indonesia lah. Itu tarung itu. Berdebat di depan saya head judge. Aturannya mana? Simple. Aturannya ikutin. Iya. Nah, itu yang harus. Terima kasih. Kalau masalah quality, masalah technical, semua yang ikut tuh pasti paham. Yang nggak paham itu bagaimana menerapkan aturan dan membaca aturan dengan baik. Selalu mencari celah. Iya. Betul. Selalu mencari celah. Tapi ini yang menjadi pembeda mungkin Om Fabi ya. Yang pertama adalah RAI berusaha merangkul semua pihak ya, mau yang manapun gitu, kita netral gitu, kita nggak ada vested di situ. Terus yang kedua, ini rules-nya memang kita buat sendiri dan mempertimbangkan banyak hal. Yang ketiga, kita konsisten melaksanakannya. Yang keempat, kita make it simple. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ini kita utamakan untuk perbaikan sih, gitu ya. Jadi sebenarnya kan kuncinya terjadi selisih itu sebenarnya karena ego kan. Nah itu kita usahakan kita nggak mau begitulah gitu ya. Kita yang paling penting adalah kita pegang benar-benar kejernihan dari kontes ini sendiri gitu ya. Kemudian komitmen dan konsisten jalaninnya. Ya insya Allah kalau memang ini bisa diterima, ini akan terus semakin berkembang gitu ya. Harapannya seperti itu gitu ya. Tapi masukan dan saran dari orang-orang berpengalaman seperti Om Fabi dan Om Atyong ini tentunya bukan tanpa alasan. Jangan sampai juga kita pengen sederhana tapi tidak pengen menggampangkan, itu lain ya. Bukan menggampangkan, tapi kita pengen simple itu dalam artian kita nggak bikin rumit rules-nya. Rules-nya bisa dilihat transparan aja. Kan saya langsung udah WA karena memang tidak ada yang rahasia di situ, tidak ada agenda-agenda yang aneh-aneh juga gitu ya. Jadi kita benar-benar pengen ini bisa di-follow sama kontestan dengan baik dan tidak menimbulkan perbedaan pengertian ya. Terus kemudian yang perlu saya tegaskan juga adanya variasi kontes yang ada ini sebenarnya komplementari. Tadi saya di awal udah ngomong juga. Jadi kita bisa saling melengkapi. Mungkin ada yang nuansanya lebih senang kepada tonal balance, ada yang lebih senang ke soundset image, ada yang seimbang, ada juga yang mungkin ada faktor musikalitas dimasukkan. Nah itu semuanya kan saling melengkapi lah sebetulnya. Kalau saya bilang saya saling melengkapi. Kira-kira demikian. Ya, mungkin Om Gatot tadi udah mau ini. Terima kasih. Hebat juga nih obrolannya. Ya, hari sudah malam. Mungkin saya buka ini lagi kalau ada pertanyaan nih, kesempatan lagi dari teman-teman yang ada di sini. Maaf saya potong sedikit. Kalau boleh tahu, CD-nya sudah diproduk ya? Sudah ada. Kemudian kontestan wajib menggunakan CD dan file gitu ya? Iya. Nah, kemudian file dari kontestan itu ngambilnya dari mana?
Dari ininya kita, servernya kita. Oh, dari cloud-nya RAI ya. Yang daftar dia dapat link ke situ. Ya, dan dia tidak boleh sama sekali memakai hasil read sendiri. Karena gini, Ationg sebentar, kalau saya bisa sampaikan, justru kalau itu di remaster atau di macam-macamin, belum tentu peluang dia tambah besar. Karena misalnya gini, technical track-nya RAI kita rekamannya raw ya, Om Ationg ya. Ya. Itu kalau dibagus-bagusin nanti akan jebak dia gitu. Ya. Oh iya. Jadi itu istilahnya kan kita belajar juga dari masukannya Om Ationg waktu itu ya. Justru kalau di remaster itu malah jadi jebakan Batman buat pesertanya gitu loh. Ya kan? Karena suaranya kok jadi manis gitu. Kan kita tahu lah kalau itu di remaster atau gimana. Ya, asal udah ditentukan begitu ya udah alangkah bagus lah ya. Makasih Om Ationg. Ya. Karena wave itu kita bisa edit seperti apapun bisa sih. Betul. Gitu. Ya, oke. Ini Pak Ationg kok nggak ngeliatin mukanya ya? Siapa nih? Mario itu. Gimana Mar? Udah tua kan Mar? Nah, gitu dong Pak Ationg. Udah tua Kayaknya, Mar. Om Mario, kapan kita ke Bandung deh, kita samperin aja deh. Gitu ya. Ya boleh, kapan? Om Mario 2 tahun nggak bisa mampir-mampir soalnya. Ya, ini lagi ini dulu. Tapi nanti kalau kita ini bareng-bareng lah kita main ke tempat Om Ationg ya. Nanti Om Fabi juga itu. Iya. Sekarang udah oke lah ya, nggak ada cecar, paling takut cecar monyet ada ya. Ya itu lain lagi ya, tapi ya pokoknya kita prokes aja lah Om Ationg gitu. Iya. Gitu. Ya, Om Gatot, kita kembalikan ke Om Gatot mungkin. Oke, jadi kayaknya hari sudah malam. Pembicaraan mungkin cukup ya Om Endo dan teman-teman. Nah, ini teman-teman rencananya hasil pembicaraan ini akan dibuat dalam bentuk podcast untuk kemudian oleh Rumah Audio Indonesia dan Waspada Indonesia akan disebar kepada teman-teman, khususnya bagi yang mengikuti kontes ini. Ya Om Endo ya. Ya, benar. Jadi sesuai tema kan be there, be a champion gitu ya, be the champion. Jadi kita juga mengharapkan teman-teman kontestan nanti semangat, hadir tepat waktu. Kemudian silakan yang mau nonton juga karena ini kan kita join forces sama HIN ya. HIN itu event organizer untuk pameran mobilnya. Di situ jadi ada banyak yang menarik ya. Ada mobil supercar, kemudian ada mobil juga yang modifikasi, kemudian ada juga mobil yang antik, vintage gitu ya. Jadi sambil ngelihat kontes, kita juga bisa nonton pameran mobil yang diselenggarakan oleh mitra kita, HIN gitu ya. Yang di sini juga ada Mas Reza Liwardana sama Pak Yakob ya yang menggawangi HIN. Salam buat teman-teman dari HIN juga gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih sama teman-teman yang sudah mensponsori ya. Jadi ada PT GSI, terus ada CV ya, CV Agrolestari ya, yang memang ikut berpartisipasi dalam hadiah Best Point dan Best Team gitu ya. Kemudian ada Audionote Indonesia, kemudian ada Verus Audio ya, kemudian juga ada Intersiskar Audio dan juga ada Mini Audio. Itu semuanya kita terima kasih karena kita kolaborasi untuk mensukseskan kontes ini. Dan tentunya juga kepada seluruh kontestan yang akan mengikuti jalannya kontes, saya sampaikan good luck ya, be the best you can be, dan kita junjung sportivitas serta fairness ya. Terima kasih semua ya, teman-teman yang ada di sini juga sehat dan berkah selalu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya di acara ini dan juga mungkin memberi tanggapan dari video yang akan kami bagikan.
Jika ada pengumuman tambahan mungkin akan disertakan setelah video ini ya. Akhirnya kami dari What Hi-Fi Indonesia dan dari Rumah Indonesia mohon diri. Terima kasih untuk segala perhatiannya kepada Pak yang hadir di sini juga. Sampai jumpa di kesempatan lain dengan tema yang lain. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.